Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Jadi saya sekarang sementara di rumah sakit di kampung halaman saya karena anak saya yang kedua sementara sakit, kejang, panas tinggi, dan mungkin akan saya ceritakan lebih di video YouTube saya. Hanya pada saat ini ada hal yang menarik yang terjadi yang ingin saya bagikan dan semoga menjadi berkat. Jadi saya di ruangan sendiri dengan istri dan anak saya yang lagi sakit. Jadi di kamar kami hanya sendiri dan kami membutuhkan banyak barang-barang bawaan untuk anak kami karena sudah beberapa hari sakit. Jadi orang tua saya kembali dengan mobil untuk ambil barang. Nah ini sudah sekitar jam 8 malam, sudah mau jam 9. Rumah sakit sudah mulai sunyi. Jadi saya mau ambil air panas di dalam mobil bersama dengan ayah saya ya. Jadi setelah kami ambil, pas saya keluar ada 3 satpam di depan yang sementara ngobrol. Jadi mereka sementara bercerita, saya permisi lewat ambil air. Yang menarik pada saat saya masuk, ketika saya mau masuk kembali ke ruangan, salah seorang satpam yang sementara bercerita tiba-tiba menghampiri saya dan mereka katakan, "Pak, pakai masker." Iya, saya lupa, nggak bawa masker, dompet nggak bawa, handphone nggak bawa. Terus saya bilang, "Pak, sorry, saya cuma ambil ini air panas, saya lupa bawa masker." Terus, "Iya Pak, tapi nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker." Terus saya katakan, "Oh nanti saya ambil di ruangan karena nggak tahu siapa yang mau bawa keluar karena istri saya sementara gendong anak, dan juga saya nggak bawa HP untuk hubungi, orang tua saya sudah pergi dengan mobil." Dan mereka katakan, "Beli Pak." Itu saya nggak bawa dompet, nggak bawa HP. Satpam ini terus memaksa untuk pakai masker, kalau nggak boleh masuk. Tapi saya bicara dengan dia dan minta maaf, "Pak, maaf ya, saya nggak pakai masker karena memang lupa, karena cuma angkat air." Saya juga lihat di jalan-jalan yang saya lewati sudah mulai sunyi, jadi nggak ada orang yang saya lewati, dan juga di ruangan saya pun sangat sunyi. Dan akhirnya dia mengizinkan untuk masuk. "Oke, kalau gitu jangan lupa pakai masker." Disampaikan seperti itu. Yang menarik adalah saat saya lewati mereka bertiga satpam ini, sementara bercerita, saya keluar, mereka tidak pakai masker. Mereka berdiri di tempat orang keluar masuk pintu, dan tiga-tiganya tidak pakai masker. Mungkin ada masker tapi digantung di leher, tapi tidak dipakai, tidak ditutup. Dan bapak ini pun yang menegur saya, dia tidak pakai masker, kemudian berbicara berhadapan langsung dengan saya. Saya ingin jawab, "Wah, bapak sendiri tidak pakai masker," tapi takutnya dipersulit, istri dan anak saya ada di dalam sendiri. Jadi saya minta maaf, dan ini yang saya ingin bagikan menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang ditulis Alkitab adalah benar. Kadang-kadang kita hanya melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di depan mata kita tidak lihat. Jadi di sini saya tidak coba untuk salahkan satpam karena ya memang mereka bertugas untuk melakukan hal itu, dan tidak mencoba membenarkan diri saya karena saya memang tidak pakai masker dan salah. Dan mungkin kalau hanya di depan pintu tidak masalah tidak pakai masker, kalau masuk harus pakai masker. Tapi yang saya ingin angkat di sini adalah ini. Alkitab berisi pelajaran kehidupan yang sangat luar biasa. Seperti tadi, kadang-kala kita melihat selumbar di mata orang lain tapi tidak melihat balok di mata kita, dan Alkitab telah mencatat itu. Mari kita mempelajari Alkitab karena banyak pelajaran kehidupan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ini menjadi berkat dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Jadi kemarin saya melihat ada orang yang menjual iPad di marketplace Facebook dengan harga 4,5 juta. Kemudian saya coba melakukan penawaran dan akhirnya kami deal di harga 3,5 juta. Nah, berhubung tempatnya jauh dari tempat saya, ada sekitaran 1 jam, jadi saya katakan biar nanti saya yang pergi ambil. Berhubung dia sudah kasih harga murah, jadi saya pergi ke tempatnya. Ketika kami sudah deal untuk berjumpa, saya sudah siap turun. Dalam perjalanan dia ternyata coba hubungi saya, tapi karena memang hilang sinyal di jalan, akhirnya dia baru bisa hubungi setelah saya sudah mau dekat di tempat kita janjian. Dia hubungi saya, ternyata iPad yang dia jual adalah barang milik adiknya, dan adiknya tidak mau dijual dengan harga 3,5, yang harga yang kita sudah deal di awal. Dia mau dengan harga 3,7. Akhirnya kita bicara karena saya sudah jauh gimana, dan akhirnya ya sudah, saya bilang kasih pas aja 3,650 karena saya sudah terlanjur jalan jauh. Dan oke. Jadi barang yang dia jual adalah iPad full set, maksudnya kelengkapan semua original yang dia katakan. Jadi kita sudah deal di 3,650. Sampai di sana pun saya masih tunggu dia. Dan akhirnya setelah kami berjumpa, setelah saya cek barang, ternyata charger dari iPad itu sudah tidak original lagi. Dan akhirnya
Karena pikir bagaimana, ya sudah, akhirnya kami batalkan. Yang menjadi pelajaran bagi saya adalah ini: kita tidak bisa menjual barang yang bukan milik kita. Atau begini, kita tidak bisa memberi harga sesuatu yang bukan milik kita. Tahukah kita bahwa diri kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus? Sehingga jangan biarkan penilaian dari orang lain, penghakiman dari orang lain, merendahkan nilai dari diri kita sendiri. Kita berharga di mata Tuhan. Jika kita tidak berharga, untuk apa Dia datang ke dunia menjadi seorang manusia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita? Karena itu jangan biarkan penilaian, judgement orang lain merendahkan diri kita, membuat diri kita terpuruk. Dan biarlah kita akan menggantungkan harapan kita kepada Dia yang memiliki kita seutuhnya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi dalam tubuh kita adalah sesuai dengan anjuran Dia yang adalah pemilik dari diri kita. Karena kita tidak bisa memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, mana yang baik, mana yang jahat. Hanya Tuhanlah yang mampu menilai itu. Pelajari terus firman-Nya dan tetaplah percaya bahwa Dia mengasihimu. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Jadi sepertinya sudah lama sekali semenjak saya menikah, saya sudah jarang sekali untuk bawa mobil di atas 60 km per jam. Apalagi kalau membawa istri dan anak-anak. Jadi fokus saya tinggal yang penting sampai tujuan, tiba di rumah dengan selamat, tujuan dengan selamat. Hanya kemarin saya hampir masuk jurang dengan anak saya ini. Karena keteledoran saya. Jadi kemarin saya ada urusan harus ke Manado, jadi saya bawa Desire. Kami berdua pergi ke Manado lewat jalan Tondano Koka, Kembes. Orang Tondano tahu jalannya. Jadi jalannya kalau dari Tondano turun tikungan, penuh tikungan. Dan kalau dari Manado naik dia tanjakan naik. Jadi kemarin saya sudah mulai mengantuk dan Desire juga sudah tidur sini. Saya sandarkan kursinya dan dia sudah mulai tertidur. Dan kemudian saat kami mau pulang, tanjakan, tikungan, ada mobil yang lewati saya dengan kecepatan ya cepat lah. Kemudian saya pikir daripada saya mengantuk, saya coba ikut dia dari belakang dengan mungkin 60-80 km per jam di jalan tikungan. Saya fokus ikuti dia dari belakang. Tiba-tiba tanpa pengetahuan saya tidak lihat lagi karena saya hanya fokus mobil di depan. Pada waktu tikungan ada mobil yang bertemu dengan saya di tikungan. Dan saya langsung kaget, saya langsung banting setir, ternyata sebelah kiri itu ada jurang. Saya langsung banting setir ke kiri dan mobil mulai oleng, saya langsung banting ulang ke kanan dan saya sudah tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tapi puji Tuhan saya selamat, Desire tidur dan tidak apa-apa. Saya di situ langsung saya tidak tahu apa yang saya rasakan waktu itu. Saya mulai rasa bersalah, saya mulai minta maaf kepada Tuhan. Intinya ini, saat kita mulai lupa dengan fokus tujuan kita dalam hidup, di mana fokus kita? Fokus kita adalah surga. Saat kita beribadah, fokus kita mencari Tuhan. Tapi saat kita mengalihkan fokus kita kepada orang lain, kepada hal lain, maka kita akan gagal. Sama seperti saya, saat saya fokus beralih kepada sampai rumah dengan selamat, beralih kepada orang yang di depan saya, hanya untuk main-main, coba ikuti dia, musibah terjadi. Tapi saat kita fokus tetap kepada tujuan kita, maka percayalah kita akan sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Fokus kita semua adalah surga, dan biarlah hati kita, pemikiran kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mengganggu konsentrasi kita untuk datang kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Biarlah kita akan selalu mencari Dia dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Jadi Marvel baru saja merilis satu game baru, yaitu Marvel Snap. Dan saya berpikir game ini hanya disukai untuk beberapa kalangan saja, terlebih khusus para veteran yang masih suka bermain game. Karena game ini simple, tidak ribet, dan bisa dimainkan dalam waktu santai. Bukan permainan perang-perangan ataupun game yang rumit. Hanya permainan kartu seperti permainan kartu Pokemon.
Dan orang yang menyukai game ini pasti orang-orang yang sudah senior bagi saya, ataupun lebih ke pecinta Marvel. Saya berpikir kita bisa mengetahui golongan seseorang dari minat yang mereka miliki. Sama seperti Mazmur pasal 1, ada 2 golongan orang yang tertulis dalam firman Tuhan. Orang benar dan orang fasik. Dan kita bisa tahu, kita bisa membedakan 2 golongan ini dari minat mereka. Orang benar adalah mereka yang suka merenungkan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana dengan orang fasik? Tentunya mereka tidak suka merenungkan firman Tuhan itu. Jadi kita bisa tahu di mana posisi kita dengan minat yang kita miliki. Maukah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Apakah kita memiliki ketertarikan atau minat? Bukan berarti seharian membaca Alkitab dan tidak bekerja, tidak. Tapi dalam keseharian kita memikirkan nasihat firman Tuhan itu dalam pemikiran kita. Marilah kita terus merenungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kita akan termasuk dalam kelompok atau golongan orang benar. Dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu.